Halo, saya Ferry Salim, Duta Nasional UNICEF. Saat ini semakin banyak anak kembali ke sekolah. Namun di tengah pandemi COVID-19, protokol kesehatan harus diterapkan agar semuanya tetap sehat dan selamat. Anak-anak, siapa yang ingat cara mencegah penularan COVID-19? Pakai masker dengan benar di sekolah. Betul, Budi. Ada lagi? Jaga jarak di dalam dan di luar kelas. Dan menjauhi kerumunan, Bu. Cuci tangan dengan sabun sebelum masuk dan setelah keluar kelas. Bagus. Apalagi yang harus dilakukan sebelum masuk ke dalam kelas? Periksa suhu badan. Benar. Dan kalau merasa kurang sehat, tidak perlu ke sekolah. Dengan mengikuti protokol kesehatan, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Bersama, kita bisa atasi pandemi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KPC, PEN), dan UNICEF. Mari kita gempur peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, berbunyi rokok ilegal adalah rokok impor, rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis rokok ilegal meliputi rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, serta rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Barang siapa yang jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau bisa menghubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. 96,6 SPFM 100% musik asik dipancarkan dari Jalan Trunojoyo nomor 222 Pamekasan. Pagi ini kita akan kembali talkshow bersama dengan para tamu-tamu spesial yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Dan seperti yang saya infokan bahwasanya talkshow kali ini mengangkat tema tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan. Yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan ada dua narasumber. Yang pertama ada Pak Zainullah SH, ini dari DPM PTSP dan Naker Kabupaten Pamekasan. Kemudian ada Pak Bambang Budianto, owner PR Ayunda Pamekasan. Dua narasumber ini akan bersama dengan kita untuk berbincang tentang pemanfaatan DBHCHT di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan. Terlebih dahulu saya akan sapa narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Pak Zainullah. Assalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya diatur biar enak ya. Enaknya gimana gitu. Siap. Sehat Pak Zainul ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini pertama kali ya di Suara Pamekasan ya Pak Zainul ya? Pertama kali di Suara Pamekasan dan pertama kali talkshow ini. Pertama kali talkshow juga. Baik. Jadi saya berhadapan dengan Pak Zainul pertama kali di radio dan pertama kali talkshow seperti itu ya. Betul. Ini dari DPM PTSP dan Naker Kabupaten Pamekasan Pak Zainul ya. Siap. Baik. Nah kemudian narasumber yang kedua ada Pak Bambang Budianto, owner dari perusahaan rokok Ayunda Pamekasan. Selamat pagi Pak Bambang. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Selamat pagi juga pendengar Radio Suara Pamekasan. Baik, sehat Pak Bambang ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, terima kasih kehadiran dua narasumber di Radio Suara Pamekasan pagi ini. Dan nanti Tretan bisa interaktif juga bersama kita di nomor telepon seluler 08 777 622 966. Tretan di saat ini sudah berada di menit 18 dari jam 9 pagi. Mungkin saya kira saya akan mulai perbincangan kita kali ini tentang pemanfaatan DBHCHT, Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan. Dan kalau berbicara di BHCHT, saya yakin Tretan juga sudah kenal karena memang di beberapa media gencar memang tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan beberapa OPD juga tuksu di Radio Suara Pamekasan. Nah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan ini salah satu OPD yang kebagian DBHCHT di tahun 2021. Mungkin pertama saya akan ke Pak Zainul terlebih dahulu. Saya ingin tahu ini terkait dengan berapa jumlah dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima DPMPTS tahun ini, Pak. Dipersilakan ya. Pak Zainul. Assalamualaikum. Jadi untuk dana DBCHT yang melekat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan itu sebesar 839 juta, Pak. Oke. Jadi peruntukannya itu untuk 11 paket kegiatan pelatihan linting rokok yang sudah kami laksanakan sebagian dan juga ada yang sedang berjalan. Baik. Nah, dari angka 800 juta lebih ini saat ini dimanfaatkan untuk pelatihan linting rokok. Nah, selain itu biasanya dimanfaatkan untuk apa saja atau apa saja yang memperbolehkan penggunaan di BHCHT untuk DPMPTS ini sendiri? Untuk tahun sekarang memang fokus kami kepada pelatihan linting rokok memang karena hadirnya kami untuk keperusahaan bisa mengurangi beban perusahaan dalam rangka menciptakan pekerja pelatihan yang menciptakan pekerja untuk ditempatkan di perusahaan linting rokok yang membutuhkan pelatihan tersebut. Baik. Nah, di tahun-tahun sebelumnya DPMPTS ini memang sudah mendapatkan kucuran dana di BHCHT atau memang hanya tahun ini, Pak, yang diketahui? DPMPTSP dan tenaga kerja dengan sesuai SOTK yang baru ini baru tahun ini yang bergabung, Mas. Jadi sebelum-sebelumnya DPMPTSP dan tenaga kerja itu berpisah, DPMPTSP itu berdiri sendiri dan Dinas Tenaga Kerja itu berdiri sendiri. Jadi untuk penggabungan DPMPTSP ini memang yang bergabung tahun ini ya, yang tahun ada ini, tenaga kerjanya gitu ya. Jadi ini pertama untuk pemanfaatan DBHCHT untuk pelatihan linting rokok dan jumlah nominalnya 800 juta lebih, seperti itu ya, Pak ya. Siap. Baik. Nah, kemudian yang saya ingin tahu juga terkait dengan pelatihan linting rokok ini, ada berapa perusahaan rokok yang bekerja sama atau dijadikan tempat pelatihan sendiri? Sampai saat ini yang sudah bekerja sama dengan pelatihan linting rokok itu yang sudah terlaksana maupun sedang berlangsung itu ada 4 perusahaan. Itu ada PR Ayunda. Baik. Dari Kecamatan Pademawu, terus ada PR SS Jaya Raya dari Kecamatan Larangan, terus ada PR SHM Jaya, itu dari Kecamatan Larangan juga, Desa Belungbungan. Terus yang ada juga Jempol Mas, itu Veteran Bartim dari Lampung Timur. Oke. Jadi dari 4 perusahaan rokok ini memang yang bekerja sama di dalam pelatihan linting rokok tersebut, Pak ya. Nah, dari 4 perusahaan ini ketika melakukan kegiatan pelatihan linting rokok ini menyesuaikan dengan kebutuhan pabrik atau memang ini penunjukan dari DPMPTS Naker sendiri, Pak? Atau seperti apa biasanya prosedurnya? Jadi memang kami diumumkan itu memang ke teman-teman pendamping, kami karena juga punya pendamping di bawah. Jadi memang untuk bekerja sama dengan perusahaan yang memang betul-betul membutuhkan pekerja linting rokok. Jadi memang dia karena omsetnya banyak, kebutuhan banyak untuk produksinya, tapi tenaga kerjanya kurang, maka di situ kami masuk untuk menciptakan pelatihan di situ. Baik.
Dari 4 perusahaan ini, setiap perusahaan ini mendapatkan jatah berapa orang yang ikut pelatihan ini? Kami sistemnya sistem paket. Jadi satu paket itu terdiri dari 20 orang peserta, Pak. Oke. Jadi kami memang dilatih dari tidak bisa sampai bisa. Harapan dari situ kan sudah kami ciptakan MOU, Pak. MOU penempatan dengan perusahaan tersebut. Jadi pascanya itu langsung bekerja di perusahaan itu, Pak. Gitu ya. Oke. Jadi ada 20 orang ya setiap paketnya ya. Setiap paket ada 20 orang. Perempuan laki-laki ini, Pak. Jadi kami tidak umum, perempuan bisa, laki-laki bisa. Oke, bentuk kerjasamanya dengan perusahaan, mereka ketika mengikuti pelatihan itu diambil menjadi karyawan tetap seperti Siap, itu ya. itu sudah ada penandatanganan MOU dengan pihak perusahaan. Oke, setiap perusahaan yang menggelar pelatihan ini atau ditempatkan pelatihan linting rokok ini ada berapa tahapan biasanya? Misalnya PR Ayunda ini berapa kali pelatihan, kemudian PR yang lain? Tergantung kebutuhan. Jadi umpamanya kami waktu pertama menciptakan satu pelatihan ketika dari owner pihak PR tersebut masih membutuhkan pekerja tersebut masih kurang, jadi bisa langsung berhubungan dengan kami. Jadi kami tempatkan pelatihan di situ lagi gitu ya, di perusahaan tersebut lagi. Oke, sudah mulai berlangsung mulai kapan ini kegiatan pelatihan ini? Ini sudah berlangsung mulai awal September. Awal September ya. Oke, baik. Yang sedang berlangsung atau berlangsung kegiatan pelatihan ini dari 4 perusahaan rokok ini di mana ini, Pak? Ini yang sudah selesai itu ada kurang lebih ada 7 pelaksanaan. Yang lagi berlangsung itu ada di 3 perusahaan sekarang, ada di Jempol Mas, ada di SHM Jaya dan di SS Jaya Raya. SS Jaya Raya ya. Iya. Oke, jadi 3 perusahaan ini saat ini masih menggelar pelatihan itu sendiri ya. Iya. Nah, kemudian yang juga saya ingin tahu, Pak, ini terkait dengan kegiatan pelatihan linting rokok ya. Di dalam pemanfaatan tersebut dengan dana 800 juta lebih, ini cukup nggak, Pak? Atau seperti apa? Kalau melihat dari permintaan dari PR sebetulnya dana ini masih kurang jauh. Terus terang ini banyak kayak PR Ayunda, Mas Bambang, ini sangat membutuhkan lagi karena permintaannya dari PR Ayunda itu sudah cukup banyak, sampai soalnya sudah bekerja sama dengan luar negeri juga PR Ayunda ini. Jadi memang suatu terobosan yang sangat baik. Jadi baik. situ. Nah, bentuk pelatihan ini kan dimulai dari pelatihan dasar, Pak ya. Iya. Nah, ini tutornya atau yang mengajari itu dari pihak perusahaan atau didatangkan dari dinas sendiri? Jadi kami memang tutornya ambil dari perusahaan tersebut yang ditunjuk sama owner, yang bisa menciptakan atau menelurkan atau meneruskan ilmunya kepada peserta tersebut. Oke. Jadi dia dibimbing dari nol, ditelateni sampai bisa gitu intinya. Baik. Masa pelatihan ini berapa hari, Pak? 10 hari. 10 hari. Jadi dalam 10 hari itu harus bisa ya? Ya harus bisa karena memang pasca itu kita serahkan ke pabrik biar di-openi, Mas. Oh, jadi gitu. biar dikerja sama gitu intinya. Kalau memang dipasrahkan Oke, harus mahir betul, ya harus minimal 15 hari, Mas, soalnya kan gitu sampai 20 hari. Jadi memang kami memanage anggaran biar tercipta peluang kerja yang banyak. Peluang kerja ya. Jadi saya berharap memang kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja dengan kami setelah pasca pelatihan, kalau memang belum mahir, ya tolong diopeni gitu intinya. Baik. Nah, kemudian kalau berbicara pemanfaatan DBHC sendiri di DPMPTS sendiri dengan anggaran 800 juta lebih, ini memang benar-benar dikembalikan kepada rakyat kan seperti Siap, itu ya. ya. Karena ini memberikan peluang melalui pelatihan linting rokok, memberikan peluang bagi mereka untuk bekerja kan seperti Siap, itu ya. siap. Karena memang secara umum pemanfaatan di BHC itu memang dikembalikan kepada rakyat kan seperti Siap, itu ya, ya, betul, Pak Zainul ya. Baik, saya coba ke Pak Bambang. Ini Terima kasih, terima kasih. dari owner PR perusahaan rokok Ayunda Pamekasan, yang mana
PR Ayunda ini salah satu perusahaan yang mendapat kerjasama dari DPMPTS untuk melaksanakan pelatihan sendiri. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Mungkin yang saya ingin tahu sudah berapa lama ini mendirikan perusahaan pabrik rokok, Mas Bambang? Saya mendirikan perusahaan rokok ini alhamdulillah kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Gitu, oke. 4 tahun di dalam mendirikan perusahaan rokok. Ini awal pertama mendirikan pabrik rokok PR Ayunda, ini berapa karyawannya? Awal mendirikan itu saya punya karyawan 15 orang. 15 orang. 15 ya? orang. Baik. Nah, sekarang berapa, Pak? Sekarang alhamdulillah sudah menjadi 417 karyawan. 417 karyawan. Iya. Ya? Oke, baik. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Zainul kalau PR Ayunda ini salah satu perusahaan rokok yang menjalin kerjasama di dalam kegiatan pelatihan linting rokok sendiri. Nah, seperti apa respon dari owner PR Ayunda sendiri dengan adanya kegiatan pelatihan linting rokok ini, Mas Bambang? Saya sebagai owner di PR Ayunda menyambut baik kegiatan semacam ini. Karena apa? Sebelum pemerintah daerah Pamekasan itu melalui Disnaker melakukan kegiatan semacam ini, kami secara mandiri juga melakukan pelatihan terhadap calon-calon karyawan. Dan alhamdulillah kita itu bersinergi dengan Pemkab, dengan Disnaker, dengan adanya program seperti ini. Sehingga dalam perekrutan karyawan kami merasa terbantu dengan adanya program semacam ini. Baik. Nah, ketika ada MOU bahwasanya mereka yang ikut pelatihan di situ harus diangkat menjadi karyawan pabrik rokok. Dari PR Ayunda merasa keberatan atau seperti apa ini, Pak? Merasa senang. Merasa senang ya. Karena target kami itu masih kurang karyawan, terutama di bagian inti masih kurang. Okay. Saya merasa senang karena alhamdulillah kami sudah dapat 3 kali pelatihan, 3 paket dari Dinas Tenaga Kerja. Berarti ada 60 Mas Bambang ya? Sudah nambah 60, makanya jadi 417. 417 dengan yang ini yang sudah 60, ya. 60 ini ya. Baik. Nah, kemudian ketika mereka mengikuti proses pelatihan linting rokok di PR Ayunda sendiri, ini seperti apa? Apakah memang dalam waktu 10 hari yang dijelaskan oleh Pak Zainul tadi, mereka benar-benar mahir atau masih harus diopeni dulu? Ini seperti apa Mas Bambang? Begini, selama 10 hari dari Disnaker itu, setelah itu kita kan sudah ada MOU dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi selepas itu kami melaksanakan MOU yang telah kita sepakati, namun kami masih mendidik selama 10 hari lagi dengan kompensasi ya kita kasih transport juga, uang makan lah istilahnya. Uang makan ya. Uang makan. Jadi supaya hasil dari produksi itu benar-benar bisa dipasarkan juga seperti itu. Gitu ya. Ada selama proses mengelola perusahaan rokok ini kesulitan apa yang dirasakan oleh PR Ayunda ini? Oh, tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi baik dari perizinan, baik dari bahan baku tidak ada. Jadi sebelum mendirikan perusahaan rokok PR Ayunda memang Mas Bambang benar-benar sudah siap semuanya ya? Iya. Baik. Nah, sekarang sudah ada sekitar tambahan 60 karyawan yang dipekerjakan dari hasil pelatihan itu sendiri Mas Bambang ya. Nah, kemudian yang saya ingin tahu juga Mas Bambang, ini terkait dengan ekspor produksi rokok dari PR Ayunda. Apakah betul ini PR Ayunda ekspor rokoknya sampai ke luar negeri atau seperti apa Mas? Alhamdulillah. Jadi yang pertama kami itu kerjasama dengan PT Pancato Beko di Jakarta. Ini selaku eksportir juga dengan yang produk merek Sen. Kami itu ke Abu Dhabi dan yang merek Exit ini proses ekspornya ke Malaysia. Dan alhamdulillah semua perizinan baik izin merek sudah terpenuhi. Kami masih tinggal tunggu dari percetakan. Jadi ada 2 ya, ada Abu Dhabi sama Malaysia untuk ekspornya ya. Rencana kedepannya memang pengembangan atau
cukup dimanfaatkan yang dua ini, Mas? Iya, pengembangan. Pengembangan ya, baik. Pasti, pengembangan itu pasti. Oke. Nah, kemudian kembali ke masalah pelatihan linting rokok sendiri. Berbicara pelatihan linting rokok, sebenarnya sejauh mana sih proses atau mungkin kesulitan kan? Di satu sisi kan, wah ini hanya melinting rokok, ini kan kedengarannya mudah gitu Mas Bambang. Ini memang sulit di dalam pengerjaan linting rokok sendiri atau seperti apa? Sehingga membutuhkan waktu yang begitu lama. Sebetulnya sulit sih tidak. Itu hanya butuh suatu ketelatenan, suatu keseriusan dalam pekerjaan. Saya rasa bukan hanya di pelintingan rokok. Makanya di Pamekasan itu apabila beranggapan, wah di Pamekasan lapangan kerja susah. Lapangan kerja sulit, tidak. Kalau saya katakan di Pamekasan itu bukan lapangan kerja yang tidak ada, tapi pekerja untuk yang lapang itu yang susah. Istilahnya gengsi. Itu kalau menurut versi saya seperti itu. Baik. Jadi lapangan pekerjaan itu ada sebenarnya, cuman mereka kembali ke personnya ya, dalam tanda kutip memilih pekerjaan. Memilih gitu ya. pekerjaan. Baik, saya coba ke Pak Zainul lagi. Nah, di dalam perekrutan pelatihan linting rokok ini pesertanya memang dikembalikan ke perusahaan tersebut atau memang seperti apa ini, Pak? Kami memang ada beberapa metode dalam perekrutan. Yang pertama, kami menyampaikan ke perusahaan yang sudah mendaftar di perusahaan tersebut, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga merekrut melalui pendamping kami ke masyarakat sekitar yang berminat untuk mengikuti pelatihan pelintingan rokok tersebut. Oke, jadi ada dua metode itu ya? Iya. Baik. Mas Bambang, seperti apa respon masyarakat atau mereka yang sudah bekerja di PR Ayunda ketika sudah menjadi karyawan di pabrik PR Ayunda sendiri? Responnya seperti apa dengan kegiatan pelatihan ini sampai mereka direkrut menjadi karyawan, Mas? Dia merasa senang dengan adanya pelatihan semacam ini, karena yang daftar melalui program dinas ini rata-rata 90% itu korban PHK dari salah satu perusahaan. Sehingga dengan adanya dinas tenaga kerja membuka program seperti ini, mereka merasa bangga. Dan kami dikala sudah mulai pelatihan, semua hak sudah saya samakan dengan karyawan yang sudah karyawan tetap, termasuk antar jemput, kemudian makan siang kami sediakan. Jadi antar jemput, makan siang kami sediakan. Intinya di perusahaan kami itu modalnya hanya satu, tenaga. Gitu ya. Jadi secara fasilitas ini sama dengan yang sudah lama ya, tidak ada membeda, tidak ada perbedaan. Tidak pernah saya membedakan, semua sama. Baik. Ini bagus ini. Jadi PR Ayunda benar-benar memberikan perhatian khusus bagi mereka, para karyawannya yang berjumlah 417 orang. Jadi antara yang lama dengan yang baru ini sama fasilitasnya ya Mas ya. Baik. Nah, kemudian berbicara tentang masalah produksi rokok sendiri atau peserta dari pelatihan linting rokok. Yang saya tahu ini Mas, biasanya ketika para pelinting rokok ini kebanyakan perempuan. Kenapa kok perempuan ini Mas? Karena perempuan lebih telaten Mas. Jadi perempuan lebih telaten. Kalau yang laki-laki itu biasanya kurusa-kusuh. Sedangkan di pelintingan, di kretek butuh ketelatenan, butuh kerapian. Makanya kalau yang laki-laki lebih banyak saya arahkan ke bagian packing. Saya memang sengaja untuk tenaga packing itu menggunakan tenaga manual. Oke. Jadi tenaga packing menggunakan manual, tidak mesin. Tidak. Baik. Artinya mereka selain melakukan melinting rokok itu juga mengerjakan itu atau beda karyawan ini Mas? Ada bagian masing-masing. Ada bagian masing-masing. Jadi bagian linting-linting, bagian gunting-gunting, bagian packing. Baik. Nah, kemudian saya coba ke Pak Zainul. Ini masalah pelatihan linting rokok. Jadi sudah jelas bahwasannya di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk DBHCAT ini memang dimanfaatkan untuk pelatihan linting rokok seperti itu ya. Nah, ini ketika mereka mengikuti pelatihan, ada fasilitas apa yang diberikan ini Pak Zainul? Jadi selama masa pelatihan itu memang ada beberapa hak-hak peserta pelatihan yang kami sampaikan. Jadi yang pertama itu peserta mendapat tas, terus ATK, terus
pakaian dinas lapangan PDL, terus makan kami dikasih sama saya dari kantor itu ada jatah makan juga, makan siang, terus ada uang transport Mas. Uang transport juga ya. Iya, Oke. uang transport. Jadi ini yang diberikan kepada mereka yang ikut pelatihan sendiri ya. Siap. Selebihnya ketika harus mengopeni menjadi tanggung jawab perusahaan ya. Saya limpahkan ke perusahaan sudah Mas. Pasrah. Baik. Karena yang membutuhkan perusahaan itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, dari 4 perusahaan yang mendapat kerjasama pelatihan linting rokok di dalam pemanfaatan DBHCHT ini, selain dengan dasar kebutuhan itu sendiri, ini biasanya berdasarkan apa ini Pak Zainul? Apa karena perusahaan-perusahaan ini karena memang sudah lama bekerja atau besar, atau ada hal-hal lain ini selain berdasarkan kebutuhan tersebut? Memang targetnya itu kami tetap menekankan pada dasar kebutuhan karyawan Mas, karena memang sesuai dengan tupoksi, salah satu tupoksi Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP dan Tenaga Kerja itu adalah mengurangi pengangguran, setengah penganggur dan miskin. Jadi memang pas ketika pelatihan ini untuk mengurangi penganggur, jadi memang pas dengan tupoksi kami. Jadi dan sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak untuk mengurangi pengangguran dan bisa bekerja di perusahaan tersebut. Oke. Nah, sebelum ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Pamekasan yang jumlahnya banyak ini Pak Zainul ya. Iya. Ada tidak perusahaan-perusahaan yang mungkin juga sebelumnya mengajukan pengajuan misalnya atau seperti apa? Ya memang ada yang berdasarkan pengajuan juga ada, berdasarkan komunikasi langsung ada. Jadi memang kedepannya kalau DPMPTSP dan Tenaga Kerja harapan juga kalau masih dipercaya untuk pegang dana DBHCHT untuk pelatihan linting rokok kedepannya tahun 2022 itu bagi perusahaan-perusahaan rokok yang memang butuh pekerjaannya kurang di pelatihan linting rokok, jadi bisa langsung berkirim surat ke kami untuk bisa kami tindak lanjuti dan kami survei ke perusahaannya, intinya di situ. Baik, Mas Bambang, ketika pelatihan ini dikerjasamakan dengan dinas terkait dan dilaksanakan secara pribadi, ini lebih enak mana ini Mas Bambang? Pengalamannya ini gimana? Tentunya lebih enak dari ini bekerja sama dengan dinas terkait, karena apa? Paling tidak kita ada pengeluaran lebih ringan. Sedikit ya. Lebih sedikit. Tapi kami tetap berupaya walaupun program ini sudah habis karena anggaran, kami secara mandiri tetap kami melakukan pelatihan karena kami sangat-sangat butuh dengan tenaga-tenaga linting maupun packing. Terus terang kami memang tidak menggunakan mesin untuk packingnya, tetap mengandalkan doa karyawan. Oke. Gini Mas. Gimana Saya Pak juga tertarik nanti apa yang disampaikan Mas Bambang. Ini mungkin nanti berkembang pelatihan ini bukan hanya pelatihan linting rokok. Karena yang dibutuhkan juga sama pihak perusahaan ini pelatihan packing. Packing. Jadi 2022 ini setelah saya berkumpul sama Mas Bambang ini timbul ide kreatif lagi gitu Mas. Untuk berkembangnya. Jadi bukan hanya cuma pelatihan, jadi kami pelatihan packing itu bisa disendirikan nanti Mas. Sesuai dengan kebutuhan dari pabrik tersebut. Jadi bisa dalam perusahaan itu bisa pelatihan packing tersendiri, pelatihan linting rokok tersendiri. Ini langsung muncul ide saya ini. Ini juga menjadi salah satu ketika dilontarkan di sini menjadi salah satu bahan evaluasi juga bagi Pemkab untuk memberikan DBHCHT lebih besar. Ya. Tapi ya alhamdulillah ya PR Ayunda ini setelah kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, akhirnya juga ada dinas yang mensupport PR Ayunda dan alhamdulillah sekarang PR Ayunda itu ditunjuk menjadi pelopor di embrio KIHT. Gimana itu Mas? Pelopor yang seperti apa itu? Kita di Pamekasan kan ada sebentar lagi mau didirikan KIHT. Betul. Jadi sebelum KIHT didirikan, kita ditunjuk untuk menjadi pelopor embrio. Jadi sebelum induknya, telurnya, kita jadikan telurnya sehingga embrio itu
ada 4 perusahaan rokok yang akan gabung di satu kawasan itu. Nah, nantinya dari 4 itu akan mengembangkan lagi di kawasan hasil industri tembakau. Di KIHT itu. Jadi PR Ayunda nanti pasti gabung di situ ya. Pasti. Menjadi yang pertama ya. Menjadi pelopor kita. Menjadi pelopor. Insya Allah dalam waktu dekat untuk embrio KIHT Pamekasan kita akan launching. Nah, di situ juga akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga. Jadi iya. Makanya PR Ayunda itu selalu mendukung program dan kebijakan pemerintah gitu loh. Syukur-syukur pemerintahnya juga mendukung. Sehingga muncul cetus atau keinginan ketika nanti DPMPTS ini mendapat kucuran dana DBHCHT tahun 2022 ini perlu diprogramkan juga pelatihan packing ya. Penting Mas pelatihan packing rokok ya. Karena begini, kalau kita pakai mesin sih bisa, cuma kan kasihan tenaga kerja, kasihan masyarakat yang butuh pekerjaan. Makanya PR Ayunda itu memang dari awal mau buka usaha untuk packing, kita sepakat secara manajemen sepakat kita pakai tenaga manual, karena efeknya lebih banyak, bisa merekrut tenaga kerja. Dampak positifnya itu. Jadi PR Ayunda sendiri memang lebih menekankan kepada ini membuka peluang perusahaan pekerja seperti itu ya, mensejahterakan masyarakat yang memang butuh pekerjaan. Insya Allah begitu. Mengalirkan doa karyawan. Gini. Saya acungkan sangat banyak terima kasih Mas ke PR termasuk yang PR Ayunda. Mumpung lagi ngumpul juga ini Mas. Iya. Karena saya undang memang ini katanya yang sudah menyelesaikan pelatihan ini. Karena gini, ketika hasil batangan rokok, linting rokok itu pakai mesin Mas, waduh, tenaga kerjanya itu habis Mas, karena bisa ya hasilnya memang lebih bagus ya Pak. Tidak memungkini kalau pakai mesin. Tetapi memang kepeduliannya dari pabrik PR Ayunda dan pabrik lain yang masih pakai manual itu saya sangat ucapkan terima kasih untuk penyerapan tenaga kerjanya sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di Pamekasan. Itu yang saya sangat harapkan dari pihak dinas intinya di situ. Baik. Nah, target di pelatihan ini harus berakhir sampai kapan ini Mas kalau melihat akhir tahun seperti ini? Ya, ini sebetulnya yang lagi berjalan ini kurang lebih 7 hari lagi selesai dan tinggal satu paket. Satu paket ini nunggu PAK dan ditempatkan di PR Ayunda. Oh, kembali di PR Ayunda ya. Banyak kebutuhannya, minta 200 Pak saya butuhnya. Ingat Pak sendiri kan waktu disurvei karyawan semua aktif, produktif semua. Oke. Jadi rencana untuk paket selanjutnya ditempatkan di PR Ayunda ya. Tapi masih belum diumumkan Pak ya? Belum ya? Sudah memang sudah nunggu PAK karena anggarannya memang masih nunggu PAK. Calon pesertanya sudah pesertanya sudah ready. Baik. Nah, biasanya ini Mas Bambang, untuk karyawan di PR Ayunda sendiri mereka berasal dari mana sih Mas? Dari ini warga sekitar ya. Ada yang dari Desa Turbuk, Desa Jarin, kemudian dari Propo, Kolpajung, merata. Jadi mereka yang ingin bekerja seperti itu ya. Baik. Karena kami sediakan di transportasi fasilitas antar jemput. Baik yang itu di Propo, yang di Kolpajung, yang di Talesa, karena keselamatan karyawan kami utamakan. Jadi sudah ada mobil yang antar jemput sudah Mas ya? Kami sediakan 6 unit kendaraan untuk antar jemput karyawan. Baik. Nah, itu Tretan penjelasan secara singkat juga atau penjelasan dari Pak Zainul dari DPMPTS Naker Pamekasan. Kemudian tadi menyambung juga dengan Mas Bambang Budianto, owner dari perusahaan rokok Ayunda Pamekasan terkait dengan pemanfaatan DBHCHT. Jadi poinnya bahwa di Dinas DPMPTS Naker ini dengan anggaran 800 juta lebih untuk DBHCHT ini dimanfaatkan untuk pelatihan linting rokok yang dikerjasamakan dengan 4 perusahaan rokok. Ini salah satunya dari PR Ayunda dan ownernya sudah bersama kita berbincang juga. Bahwasanya beliau mengapresiasi dengan adanya pelatihan ini karena sangat membantu terhadap perusahaan-perusahaan rokok seperti itu Mas ya. Baik, saya akan kembali sesaat lagi. Ngaku anak gamers dan ingin reward senilai total puluhan juta rupiah?
kamu wajib ikuti kompetisi e-sport Ngegameku di rumah aja. Dengan teknologi cloud gaming bersama Gameku. Dalam kompetisi e-sport ini, kamu bisa memenangkan beragam reward menarik untuk pemain terbaik dan giveaway dalam kompetisi Motor Racer 4 di periode bulan Juli. Rasakan beradu kecepatan dengan pembalap terbaik di Motor Racer 4 dan menangkan rewardnya. Tidak perlu punya konsol game yang bikin dompet kamu bolong. Cukup dengan koneksi internet dari IndiHome dan controller Android di rumah kamu sudah bisa main beragam pilihan game dari Gameku yang biasa kamu mainkan di konsol atau di PC kamu. Gak pakai install, gak pakai lama, dengan biaya berlangganan yang terjangkau. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun Instagram @indihome.jatimbalinusra. Saya Badrut Tamam, Bupati Pamekasan, mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mensukseskan MTQ ke-29 Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan dari tanggal 2 hingga 11 November 2021. Kita memiliki target MTQ di Kabupaten Pamekasan, sukses pelaksanaan dan prestasi, sukses ekonomi, sukses pelaksanaan protokol kesehatan, sukses menguatkan pondasi amaliyah Qurani di Kabupaten Pamekasan. Mengajak kepada kita semua untuk mengikuti vaksinasi secara benar serta melaksanakan protokol kesehatan yang benar. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Ayo bareng-bareng kita sukseskan MTQ ke-29 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan. Sudahkah pengusaha pabrik rokok memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPP BKC)? Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Jungto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik rokok wajib memiliki izin berupa NPP BKC. Adapun sanksi bagi yang tidak memiliki izin tersebut adalah sanksi administrasi berupa denda Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta. Selain itu, sanksi administrasi lainnya yaitu pabrik rokok dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai, kemudian menyimpan atau menyediakan pengemas rokok yang telah dipakai dengan pita yang masih utuh. Bagi pengusaha rokok yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai atau ancaman pidana minimal 1 tahun sampai dengan 5 tahun penjara. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Mari kita gempur peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, berbunyi rokok ilegal adalah rokok impor, rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis rokok ilegal meliputi rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, serta rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Barang siapa yang jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau bisa menghubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. 96,6 Saya masih melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Zainullah dari DPMPTS Naker Kabupaten Pamekasan. Kemudian di sini juga ada Mas Bambang Budianto, owner perusahaan rokok Ayunda Kabupaten Pamekasan. Nah, mungkin ada tambahan penjelasan lagi ini Pak Zainul terkait dengan kegiatan pelatihan linting rokok yang saat ini sedang berjalan atau
kedepannya seperti apa selain ada program kalau memang nanti dinas terkait mendapatkan jatah di BHCHT, ini penting juga ada pelatihan pengepakan ya atau di dalam pembungkusan rokok itu. Ini seperti apa ini Pak kedepannya? Terima kasih Mas. Jadi memang kedepannya kalau DPM PTSP dan tenaga kerja di tahun 2022 ada dana DBHCHT, memang kami akan tetap menciptakan pelatihan linting rokok, dan tambahan ini sudah ngumpul dengan Mas Bambang. Ini akan menciptakan pelatihan packing juga, karena sangat dibutuhkan dan memang pekerjaannya tersendiri, beda dengan pelatihan dengan linting rokok. Jadi memang linting rokok tersendiri, packing tersendiri. Jadi harapan saya kepada semua perusahaan pabrik rokok yang di Kabupaten Pamekasan yang memang membutuhkan tambahan karyawan di pelatihan sesuai dengan pelatihan tersebut, bisa langsung ke dinas kami, biar kami tampung, kami rekap untuk kegiatan tahun 2022. Dan untuk masyarakat umum yang membutuhkan pekerjaan tersebut bisa mendaftar ke dinas kami langsung atau ke perusahaan tersebut atau lewat pendamping kami yang ada di bawah. Baik. Itu harapan kami. Baik, saya ke Mas Bambang. Mas, ini berbicara tentang keberadaan pabrik rokok juga yang ada di Kabupaten Pamekasan. Perayunda yang sudah mengawali di bidang rokok ini sudah 4 tahun ya Mas ya. Nah, berbicara juga terkait dengan ini perluasan pemasaran di Perayunda sendiri. Kalau sejauh ini seperti apa Mas? Selain memang sudah ekspor ke luar negeri, kalau di Indonesia sendiri ini sampai mana? Alhamdulillah untuk marketing kami ada manpower yang bergerak di bagian marketing. Itu dengan trik, dengan strategi mereka sudah 70% menguasai daerah Indonesia. 70% menguasai Indonesia ya. Dan sistemnya itu semua satu pintu. Jadi per satu provinsi satu agent. Sehingga mobilitas marketing tidak benturan. Baik. Nah, dengan perusahaan-perusahaan rokok yang kategorinya sudah secara tingkatan pita cukainya ini kan kalau di Pamekasan masih kelas tipe 3 ya kalau nggak salah Mas ya. Tergantung ya golongan, tergantung golongan. Oke, kalau yang Mas Bambang ini gimana? Ya masih kecil ya. Masih kecil. Tapi memang secara pemasaran sudah luas Mas Bambang ya. Alhamdulillah. Ada berapa jenis rokok ini yang jenis rokok tuh ada 2 Mas, ada 3. Ada kretek, ada filter putih. Kalau merek alhamdulillah saya juga banyak. Banyak ya. Oke, jadi semuanya itu diproduksi oleh Perayunda ya. Baik. Nah, kembali ke masalah kebutuhan karyawan sendiri, sehingga Perayunda ini lagi-lagi di paket selanjutnya siap untuk melaksanakan pelatihan. Ini memang tujuannya untuk apa ini Mas? Semerta-merta hanya mengadakan pelatihan itu sendiri atau memang kembali ke yang dikatakan Mas Bambang itu untuk membuka lowongan kerja? Itu kebutuhan di pabrik rokok, kebutuhan tenaga kerja, sehingga apabila Pemkab Dinas Tenaga Kerja masih ada program seperti itu, kami welcome gitu loh. Jangankan Pemkab ada, tidak ada pun kami tetap melakukan pelatihan secara mandiri gitu. Karena itu kebutuhan gitu. Syukur-syukur ada gitu. Baik. Nah, kemudian dengan adanya ini sedikit mungkin saya juga masuk ke masalah KIHT sendiri ini Mas, yang Perayunda juga nanti akan menjadi pelopor. Harapannya juga mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang lain, ini bagaimana Mas berbicara tentang kedepannya perusahaan pabrikan di Pamekasan? Pemerintah itu membentuk KIHT itu kan agar rokok polos itu habis. Jadi alasan apapun ayo kita dukung program pemerintah. Alasan apapun kita dukung pemerintah, kita perangi rokok
ilegal. Karena itu juga pesaing yang tidak sehat bagi perusahaan rokok yang sudah legal seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan lagi Mas terkait dengan masalah kegiatan di DPMPTS ini, atau yang memang spesifik saat ini fokus ke pelatihan linting rokok. Kedepannya seperti apa ini Mas yang diinginkan dari pihak pabrikan, selain tadi ada pelatihan pengepakan juga ini penting diprogramkan. Ini biasanya hal penting apa juga yang perlu dilakukan pelatihan di pabrikan sendiri? Kalau di pabrikan itu yang paling urgent itu dua. Pelinting sama packing. Pelinting sama packing ya. Itu yang paling urgent. Ya umpama dari Dinas Tenaga Kerja itu ada pelatihan untuk administrasi, kan biasanya kan ada nih di sana yang alumni ini lulusan fakultas mana, masih pengangguran, mungkin bisa diarahkan ke perusahaan-perusahaan rokok. Ini loh cara memanage, cara menjalankan cara administrasi yang benar. Itu bisa juga seperti itu. Itu banyak peluang. Tergantung action dari Dinas Tenaga Kerja, juga kemauan dari calon pekerja. Calon pekerja ya, baik. Pak Zainul, saya juga ingin tahu, ini terkait dengan mereka-mereka yang ikut pelatihan. Secara pendidikan ada aturan tidak untuk ikut pelatihan ini? Kemudian usianya berapa? Ada batasan usia tidak? Jadi memang untuk batasan usia itu kami selama ini masih sanggup bekerja. Kami selalu welcome intinya di situ. Kenapa? Karena target kami memang fokus mengurangi angka pengangguran, Mas. Jadi memang sangat pas sehingga terjadi ada pelatihan ini bisa langsung ada penyerapan tenaga kerja, pas sekali untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pamekasan. Jadi kembali kepada kemauan itu sendiri. Kemauan. Secara usia nggak ada Pak? Kalau usia memang penekanannya yang produktif, masih yang intinya produksi. Masih produktif. Kalau terlalu tua banget tidak bisa jalan, kalau tidak bisa juga Mas. Jadi intinya ya wajar lah gitu intinya, milenial gitu intinya. Oke, baik. Mas Bambang, ada tambahan informasi-informasi lain ini Mas terkait dengan kedepannya, terkait dengan kegiatan pelatihan dan lain sebagainya, atau secara umum di perusahaan rokok sendiri? Kalau secara umum perusahaan rokok Ayunda itu masih membutuhkan tenaga kerja ya. Baik yang melalui jalur program Dinas Tenaga Kerja maupun secara umum kami buka lowongan kerja masih, terutama di bagian linting sama packing. Dan mungkin ada pemirsa yang lagi mendengarkan, ada saudara, ada teman yang butuh pekerjaan. Kami saat ini buka lowongan kerja untuk tenaga security 2 orang. Security 2 orang ya. Oke. Bisa ini mungkin Kadung kita berbicara juga. Ini ketika mereka membutuhkan pelatihan atau kegiatan-kegiatan itu atau pekerjaan, ini mungkin bisa disampaikan juga untuk alamatnya ini. Biasanya kemana untuk pengirimannya? Oh ya, untuk tenaga kerja bagian linting sama packing itu PR Ayunda, Desa Jarin, PR Ayunda, Dusun Mursoksok, Desa Jarin, Kecamatan Pademau. Desa Jarin ya? Iya. Oke, Kecamatan Pademau. Baik. Nah, paling terakhir Pak Zainul, karena waktu kita sudah jam 10 juga, ada tambahan informasi lagi, dipersilakan. Saya kira cukup Mah, ini sudah sangat luas sekali, sudah saya sampaikan transparansinya, sudah cukup. Terima kasih juga. Baik, jadi Tretan, kesimpulan dari talkshow kali ini bahwasanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan mendapatkan DBHCHT sekitar 800 juta lebih. Seperti itu Pak Zainul ya. Yep. Dan ini semua dimanfaatkan untuk pelatihan linting rokok untuk kerjasama 4 perusahaan. Dan tentunya masih akan dilakukan pelatihan ke depannya, tentunya dengan harapan DBHCHT ini masih dinas terkait masih mendapatkan DBHCHT di tahun 2022 sehingga benar-benar bisa menyerap tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan. Kan seperti itu Pak Zainul. Paling terakhir Mas Bambang, dipersilakan ada tambahan info lagi mungkin. Saya hanya menghimbau dan mengajak kepada semua pelaku rokok yang selama ini belum memiliki izin, dalam notabene masih ilegal, tolong segera mengurus izin-izin
Secara perizinan, alhamdulillah semua gratis dan tidak ada hal yang mempersulit atau dipersulit. Daripada melakukan kegiatan usaha yang berlawanan dengan hukum, mendingan meluangkan waktu, hentikan sejenak kegiatannya sampai semua perizinan terlengkapi. Baik. Cukup Mas Bambang? Cukup. Baik, terima kasih untuk dua narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Demikian talkshow kali ini. Saya Badrut Tamam, Bupati Pamekasan, mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mensukseskan MTQ ke-29 Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan dari tanggal 2 hingga 11 November 2021. Kita memiliki target MTQ di Kabupaten Pamekasan, sukses pelaksanaan dan prestasi, sukses ekonomi, sukses pelaksanaan protokol kesehatan, sukses